Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi guys, semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys. Jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Kartu grafis yang saya dapatkan kali ini adalah dari Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti dengan spesifikasi dia OC Edition WindForce atau Dual Fan dengan 4 GB GDDR5 ya. Untuk boxnya seperti ini, untuk box kartunya. Kemudian untuk serinya seperti ini ya guys ya. Untuk gambarnya mungkin sepintas seperti ini. Kipasnya WindForce ya, 3D Active Fan, yaitu GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4 GB ya. Revisi 1.1. Jadi ini unit keluaran revisi 1.1. Jadi lebih baru daripada versi 1.0. PCI Express 3.0, kemudian berjalan di 16 kali. Untuk boxnya seperti ini, kita akan buka untuk box bagian unit ini. Pertama kali kita akan mendapatkan kelengkapan yaitu berupa DVD Aorus. Di sini isinya ada graphic driver dan utility yang lumayan bermanfaat kalau teman-teman gak ada jaringan internet, bisa pakai ini kalau memiliki DVD room ya. Kemudian tentunya ada quick user guide ya, quick user guide untuk spesifikasi dan instalasi dari terkait unit ini. Seperti itu. Kemudian juga ada kartu garansi dari Gigabyte. Namun kartu grafis ini garansinya sudah habis. Kita akan lihat untuk garansinya per kapan ya guys ya. Oke, kita keluarkan terlebih dahulu untuk unitnya. Jadi ini varian dual fan. Kelengkapannya sudah seperti itu aja guys. Kita tutup terlebih dahulu. Oke, jadi varian dual fan dari Gigabyte ya. Kipas WindForce nih berputarnya berhadap-hadapan. Kipasnya ini udah auto fan control. Dia akan berputar di 60 derajat lebih dan akan idle di average 50 derajat Celcius. Kemudian untuk heatsink berwarna chrome dengan baut berwarna chrome juga dan mulus, kinyis-kinyis, bersih ya. Cukup bersih ya, kinclong ya guys ya. Kemudian kita buka untuk semua tutup portnya, ini lengkap ya. Oke, jadi kartu ini sudah PCI Express 16 kali 3.0 ya. Mantap, kinclong. Kemudian ornamennya seperti khas Gigabyte ya guys, hitam dan orange seperti itu. Kemudian di bagian atas kartu ini ada emboss logo Gigabyte dan terlihat untuk high quality komponennya di bagian atas. Dan kartu ini tentunya istimewa adalah tidak memerlukan pin port tambahan ya. Tidak memerlukan pin port tambahan, sudah pasti hemat daya, tapi dia OC Edition ya. Jadi overclock otomatis base system juga sudah bisa tentunya, tapi teman-teman untuk setup sendiri juga bisa. Seperti itu. Ini bagian exhaust-nya ya, heatsinknya tebel ya, jadi bisa meningkatkan dengan sangat optimal. Kemudian untuk displaynya di sini ada satu buah display port, satu buah HDMI port dan satu buah DVI port. Untuk HDMI dan display portnya sudah gold plate ya, partnya sudah gold plate seperti itu. Kemudian skin kinclong tentunya mengkilap bersih. Dan kita lihat di part bagian dalamnya ya. Kalau kita lihat di sini untuk plat fibernya juga masih sangat bersih guys, mantap ya. Untuk garansi dari NZT-nya ini sudah berakhir di 2021 kemarin ya, bulan September ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk nomor serinya sudah saya pastikan sama ya, 1709, baik di kartu garansi maupun di box cocok ya. Digit terakhirnya 1709 Rev 1.1 GVN 105 TOC. Oke, mantap jiwa, jos Xiaomi Soro. Kita lanjut ke unit. Kita akan tes kartu grafis ini. Kita berikan lighting supaya bisa lebih jelas ya guys ya. Oke. Kita pasang di PCI Express seperti biasa. Sangat ringan, jadi cukup dengan satu buah baut pengunci tanpa memerlukan pin port tambahan. Artinya dia super duper hemat daya ya. Taruh sini, kemudian kita colokkan HDMI portnya. Kita gunakan HDMI guys. Jadi ini tes kedua yang saya lakukan. Sebelumnya sudah saya tes pertama berjalan dengan mulus, lancar dan adem tentunya. Ini akan saya perdekat terlebih dahulu. Oke, kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulus, kinclong, kinyis. Oke, perputaran kipasnya teman-teman bisa lihat ya, mantul jiwul.
Dan tentunya ini saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze. Display sudah tampil. Kita akan menuju ke display. Sudah masuk ke Windows ya. Mungkin tripodnya akan saya turunkan terlebih dahulu, guys. Terlalu tinggi, jadi cukup segini aja. Oke, saya tes per 30 Agustus jam 13.05 siang. Di sini display sudah terdeteksi dengan baik, resolusinya sudah Full HD karena ini merupakan tes kedua. Jadi PC dan VGA sudah saling mendeteksi dengan baik sehingga dia bisa memberikan resolusi terbaiknya dari driver yang sudah terinstall di PC. Seperti itu, guys. Oke, kita perdekat dulu ya. Segini, apakah terlalu dekat? 1.1 aja zoomnya. Oke, kita buka MSI Afterburner posisi di 33 derajat Celcius. Kemudian kita buka HW Info ya, 33 derajat Celcius juga. Kemudian kita buka Touch Power Up GPU Z serta 3D Mark ya dari Steam yang kita akan gunakan untuk melakukan benchmark sintetis dari kartu grafis berikut ini. Oke, kartu grafis ini memiliki nama Gigabyte GTX 1050 Ti OC dengan seri GVN 105 TOC 4GD. Kartu ini memiliki arsitektur GB107 dengan core 768 Unified dengan render dan tekstur mappingnya di 32/48. Kemudian bus interface-nya udah berjalan di 16 kali 3.0 dengan subvendor Gigabyte, DirectX support udah 12_1. Oke, kemudian kartu grafis ini memiliki bus width 128 bit ya, 128 bit dengan bandwidthnya kenceng guys di 112.1 GB per detik ya. Kemudian kartu ini dibekali VRAM GDDR5 Micron 4 GB 100 dia bisa mendeteksi driver terbaru versi 5.12.77 di DCH Windows 10 64 bit WHQ alias signaturenya Windows Hardware Quality Labs dengan GPU clocknya di 1316, memori clocknya di 1752 dan memiliki boost clock yang cukup lumayan di 1430 MHz ya. Panjang kartu grafis ini di 19 cm dengan lebar kurang lebih ya di 10-an ya, 10 cm kurang lebih. Kemudian TDP dari kartu grafis ini 75 watt dengan suggested power supply di 250 watt. Untuk HDMI versinya sudah 2.0 dan DisplayPortnya 1.4A dan power konektornya tidak ada. Jadi super duper hemat deh ya, seperti itu guys. Oke, kita akan jalankan benchmark sintetis. Kita akan tes secara penuh menggunakan Firestrike ya, di preset 1080 3D Mark Firestrike seperti itu guys. Kita tunggu terlebih dahulu collecting system info. Jadi untuk tes pertama yang saya lakukan tadi suhu tertinggi di 63 derajat Celcius ya, 62, sekian di 63 derajat Celcius ya. Kita asumsikan di 63-an. Dan saat ini kita jalankan tes kedua di mana suhu terendah di 32.6 derajat Celcius dengan GPU core voltage ya, mantap ya, normal 0,675 volt untuk minimal dan idle di 0,8 volt seperti itu. Oke, kita jalankan Firestrike grafik test 1 ya di preset 1080. Kita on proses terlebih dahulu guys, loading terlebih dahulu. Oke, temperatur di 48 derajat Celcius, start render ya, start benchmark dengan clock speed di 3,5 GHz dan RPM kipas masih di 0 RPM tentunya dengan TDP di 68 watt kisaran. Dan kartu ini memiliki real FPS di 30-an dengan average di 42 FPS dan maksimal di 111 FPS ya. Kipas masih belum muter, suhu masih di 56 derajat Celcius, sudah mencapai 700 menuju ke 800 frame. Saat ini menuju ke 900 dan 1040-an frame ya di suhu 58,8 derajat Celcius. Artinya kipas masih belum berputar, artinya adem ya. Lanjut ke grafik test 2, Firestrike grafik test 2. Di sini tentunya akan melangsam dari grafik test 1 untuk suhu dan lain sebagainya. Kita lihat bagaimana guys. Oke, start di 47, langsung lompat ke 55 derajat Celcius. Saat ini posisi 57 derajat Celcius, 58 derajat Celcius, kipas masih 0 RPM, masih 0. Ya, sudah menyentuh 60 derajat Celcius, artinya persiapan untuk berputar ya. 61 derajat Celcius, artinya kipas sudah
berputar. RPM-nya sudah tertera di situ 38% RPM atau di 1300-an, dan suhu stay di 62-61 derajat Celcius ya guys ya. Mantap juga, mulus ya. Mulus dan kencang guys, dia karena memiliki clock speed di 3,5 GHz ya. Sedangkan prosesor yang saya pakai Core i5 4690K, dia berjalan di 3, ya karena dia maksimal di 3,9 GHz seperti itu. Oke, suhu tertinggi sama guys seperti grafik tes pertama yang saya lakukan, yaitu di 63, sekian derajat Celcius, dan tes yang kedua ini saya lakukan menggunakan versi memiliki pencapaian suhu yang kurang lebih sama ya, yaitu di 63 derajat Celcius sebagai suhu maksimal. Kipas sudah berangsur idle lagi di 0% RPM. Temperatur sudah turun ke 48 derajat Celcius, di mana GPU load hanya 1% sekian karena render menggunakan prosesor ya. Lanjut ke Firestack Combine Test. Ini karena rendernya cepet banget, si OC Edition Gigabyte ini saya rasa cepet banget sampai saya juga nonstop untuk menjadi komentatornya guys. Temperatur 47 derajat Celcius ya untuk combine tes terakhir, supaya kita bisa valid untuk mengetahui hasil skor dari benchmark kali ini. 58 derajat Celcius ya menuju ke 60 derajat Celcius di posisi average 17 fps. 62 derajat Celcius 13 fps ya. Jadi kurang lebih sama ya guys ya. Baik saat tes pertama, jeda sebentar, lanjut tes kedua untuk menjalankan benchmark ini tetap mencapai suhu tertinggi hanya di 63 sekian derajat Celcius. Nah, kita akan lihat bagaimana skor kartu grafis ini. Grafik skornya di 7600-an, kemudian P6 skornya di 6700-an, combine skornya 2600-an, dan Firestack skornya di angka 6330-an ya guys ya. Dimana average skornya di 6590-an, dan ini tentunya dikomparasi dengan banyak kartu 1050 Ti yang non pin power, dia masih bisa mengimbangi ya untuk Gigabyte 1050 Ti OC Edition non pin power ya. Jadi super hemat daya seperti itu. Kemudian secara grafis di sini kalau kita lihat perjalanannya itu sangat stabil ya. Dimana grafik tes 1 mencapai 58 derajat Celcius dan grafik tes 2 mencapai 63 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi ya, 63,5 seperti itu. Kemudian untuk skor dari sensor di sini untuk kartu grafis ini memiliki kestabilan GPU core voltage di 0,6 volt dan maksimal di 1,05 volt ya, dengan GPU power total atau TDP-nya di 35 watt saat current dan minimalnya, sedangkan maksimalnya mencapai 69,603 watt tanpa pin power tambahan. Kartu ini memiliki efektif clock di 1,7 GHz dan untuk memory clocknya juga sama di 1,75 GHz. Mantap jiwa guys. Untuk maksimal perputaran kipasnya di 1400 RPM atau di 41% perputaran aja guys, 41% RPM. Jadi kartu grafis ini sangat membutuhkan effort yang tidak ngos-ngosan untuk menjalankan benchmark Firestack yang sudah saya tes 2 kali ya. Dari tes pertama dan tes kedua memiliki hasil yang sama seperti itu. Jadi overall kartu ini masih adem, mantap jiwa, performanya jos ya Soro guys. Untuk gaming, rendering dan lain sebagainya sangat-sangat worth ya. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe. See you on the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.